Shalom, shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Prophetic Night. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin saat tadi pujian penyembahan ada pesan Tuhan yang Bapak Ibu Saudara-saudara dapat, boleh disaksikan. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Shalom, silakan Ibu. Shalom. Saya hanya mau bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan buat ibu saya, di mana tadi malam memang ibu saya sudah mengalami sakit beberapa hari, sudah bawa ke dokter, tetapi puncaknya tadi malam ibu saya sudah tidak mau tidur. Memang beberapa hari dia kurang berjalan, bawa tas. Secara manusia sebenarnya kami anak-anak malu. Tapi begitu penyakit orang tua dia tidak sadar, dia sudah tidak mau masuk di rumah, tidak mau tadi malam, tidak mau tidur, mau masuk di dalam kamar, tidak mau. Pokoknya orang rumah sibuk. Saya tadi malam itu tidak sampai tidak masuk Zoom. Karena sudah dapat telepon, kenapa mama sudah tidak mau masuk di kamar, sudah tidak mau tidur, dan memang rencana mau bawa ke rumah sakit. Tetapi puji Tuhan kami tidak habis akal. Saya chat sama Ibu Lenda, Ibu Deborah Lenda, apa sudah selesai ibadah. Tapi saya buka YouTube, oh belum. Dan saya cuma minta sama Ibu Lenda, minta bantu doa untuk ibu saya. Dan juga saya dan teman saya yang ada di Menara Doa Segala Bangsa, kami berdua sama-sama bergantian, walaupun cuma lewat telepon, melayani doa untuk ibu saya. Dan puji Tuhan, tadi malam dia memang tidak tidur. Dan tadi mereka bawa karena ibu saya kan tidak sama-sama dengan saya. Ibu saya ada di kampung dan tadi mereka bawa, dan puji Tuhan pokoknya waktu sampai di rumah saya tidak tahu dia ini tidak mau beranjak dari tempat duduk. Pokoknya mau suruh makan apa tidak mau. Saya ada berapa jam bernegosiasi dengan ini ibu saya. Jadi mau mandi ada 2 jam itu. Tetapi puji Tuhan iblis tidak akan mengalahkan kekuatan yang ada pada kami. Dan saya tadi memang berdoa, saya putuskan karena ini ibu saya ini begitu, karena sudah tidak ada biasa kan mereka berdua, tapi karena ayah saya sudah meninggal, jadi seringkali kalau dia sudah duduk dia mungkin itu dia ingat-ingat sampai selalu dia mimpi. Jadi saya putuskan itu kutuk-kutuk orang mati, kutuk-kutuk maut tadi sebelum saya kasih mandi. Dan puji Tuhan tadi saya kasih mandi, habis doa mandi, makan, dan puji Tuhan dia tidur tadi, nanti bangun sudah malam dan saya kasih makan. Dan puji Tuhan saat ini ibu saya duduk bersama-sama beribadah. Tuhan itu dahsyat. Terima kasih atas doa-doa yang sudah dilepaskan tadi malam. Sorry ya, Hebron dan seluruh tim yang ada di Menara Doa Segala Bangsa. Tuhan itu dahsyat, ajaib, luar biasa. Saya percaya kuasa pemulihan yang sempurna sudah terjadi bagi ibu saya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baptis. Beberapa hari lalu saya waktu berdoa, saya diperlihatkan ibu saya
lagi tiup trompet. Amin. Saya minta kalau itu apa mungkin saatnya mungkin Mama ini harus menyampaikan firman atau bersaksi. Saksi. Puji Tuhan. Terima kasih atas doa-doa dari Pastor Yesker Hebron dan seluruh tim yang ada di Menara Doa Segala Bangsa. Terima kasih, hanya itu kesaksian saya. Ibu saya sudah sembuh. Saya mau bersaksi sedikit. Pada waktu hari Minggu, saya didapat telepon dari salah seorang anak Tuhan di Bogor. Dan ketika itu mereka rindu untuk saya datang ke sana untuk melayani. Situ saya bilang, dalam hati saya bilang, Tuhan, saya ke sana kan saya harus minimal saya paling hanya bisa saya harus punya tempat untuk nginap dan saya juga harus butuh transport segalanya. Terus saya bilang kalau Tuhan kendati saya untuk pergi ke sana, melangkah ke sana, saya percaya Tuhan yang sediakan. Malam itu saya berdoa dan mereka itu berharap sekali untuk saya ke sana. Terus malam itu saya berdoa, pas paginya saya dapat telepon dari anak-anak Tuhan di sana. Terus mereka bilang, Ibu Popi, Ibu mau ke sini kapan katanya. Terus saya bilang, saya masih bawa dalam doa, Bu. Terus mereka bilang, Ibu tidak usah pikir tentang penginapan. Dan semuanya sudah kami siapkan. Ibu silakan datang. Kami sudah siap penginapan dan semua transport dan segala hal sudah kami siapkan. Ibu datang saja katanya. Saya sampai kaget. Saya bilang puji Tuhan, saya bilang gitu kan. Baik, saya akan berangkat nanti hari Kamis. Sekarang siapkan semua tempat untuk Ibu nanti pas sampai tiba di sana untuk melayani. Saya bersyukur ya. Saya bilang Tuhan, saya hanya punya hati mau melayani. Saya hanya rindu untuk memberkati, bisa menjadi berkat bagi jiwa-jiwa di sana. Saya tidak punya emas perak, tapi saya punya hati rindu untuk melayani mereka. Saya bilang gitu. Saya katakan itu. Disitulah tangan Tuhan, cara Tuhan memberkati saya gitu. Dan hari Kamis ini saya minta doa buat semua teman-teman supaya saya bisa menjadi berkat bagi jiwa-jiwa di sana. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan malam ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Franky Kuncoro. Kepada Bapak Franky Kuncoro saya persilakan. Oke, selamat malam semua. Shalom. Shalom. Apakah suara saya jelas? Jelas. Shalom. Puji Tuhan. Oke, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan malam hari ini, biarlah Roh Kudus Engkau berbicara melebihi dari semua pengetahuan, melebihi dari semua apapun yang bisa kami alami hari-hari ini. Kami percaya Roh Kudus menyingkapkan hal yang baru, hal yang membuat hidup kami diperbaharui, hidup kami menjadi indah seturut apa yang Kau mau. Terima kasih buat kesempatan hari ini bisa berkumpul bersama dengan rekan-rekan semua yang di Menara Doa Segala Bangsa. Nyatakan hatimu, nyatakan kehendakmu. Dalam nama Yesus bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saya bisa minta tolong supaya bisa share screen. Terima kasih. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Sebelum saya akan share screen, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Franky Kuncoro. Saya aslinya dari kota Solo dan lalu kuliah di Surabaya. Tinggal di Surabaya cukup lama, sekitar 16 tahun, dan baru sekitar 8 tahun terakhir saya tinggal di Jakarta. Dan saya bersyukur pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan banyak hal yang bisa Tuhan nyatakan melalui hidup saya. Udah menikah dan anak saya 2,
Yang satu umur 6 tahun, yang kedua umur 4 tahun, semuanya cowok semua. Ya. Dan aktivitas saya seorang penulis lagu, seorang music producer, seorang pemimpin pujian, dan juga salah satu lagu mungkin yang orang paling banyak kenal mungkin lagu Kemenangan Terjadi di Sini ya. Karena lagu itu sudah membawa banyak kemenangan, gak cuma di sini tapi di sana sini. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Dan puji Tuhan lagu itu bisa jadi berkat. Dan kalau mau cerita ya, hopefully nanti bisa cerita ya. Saya nggak tahu nanti di bagian yang mana. Tapi benar-benar itu juga merupakan satu hal yang aneh gitu loh. Untuk lagu itu bisa jadi berkat di mana-mana. Oke. Yang mau saya sampaikan malam hari ini, saya mau sharing aja ya. Hari ini saya mau relax, santai. Kebetulan saya ini benar-benar barusan sampai di rumah. Tadi habis dari pagi, jam 6 pagi berangkat dari Surabaya, naik mobil. Jadi baru sampai di Jakarta, sampai rumah, mandi, langsung siap-siap, langsung cegreng, langsung bisa melayani di depan Anda semua. Jadi saya percaya sekalipun secara fisik letih, tetapi roh kita tetap menyala-nyala dan kita melayani Tuhan. Amin. Nah, saya mau kasih judulnya ini. Malam hari ini saya mau berbagi aja. Judulnya adalah Tetap Setia. Saya akan mulai dengan ini. Hidup ini seperti sebuah pertandingan. Benar. Hidup di muka bumi ini kayak sebuah pertandingan. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Ini cerita tentang Paulus. Dia mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Hidup itu kayak sebuah pertandingan. Ada namanya garis awal, ada namanya garis akhir. Dan selalu ada namanya hasilnya. Jadi kalau kita hidup dalam ketika kita ada di muka bumi ini, setiap kita itu akan ada perhitungan, akan ada result. Itu di akhirnya. Makanya kita nggak bisa semau-maunya dalam kehidupan ini. Ada sebuah cerita yang menarik di Alkitab yang menggambarkan tentang bagaimana ketika sebuah kepercayaan diberikan dan ujungnya berakhir dengan beberapa hasil yang menarik. Tentunya ada hasil yang baik dan juga ada hasil yang buruk. Kerinduan saya melalui firman yang dibagikan malam hari ini adalah setiap kita didapati Tuhan pada akhirnya nanti menjadi pribadi yang tetap setia. Karena ada orang yang memulai dengan begitu berapi-api tapi bisa berakhir dengan kepadaman rohani. Ada orang yang memulai dengan begitu murni, tapi bisa berakhir dengan mengalami tawar hati. Ya, banyak hal. Hari-hari ini kehidupan luar biasa banget, begitu dinamis, dan kerinduan saya dan kerinduan kita semua, kita mau jadi seperti Paulus. Kita akan mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir, dan kita akan menerima mahkota yang Tuhan berikan. Nah, ada sebuah cerita di Alkitab, ini perumpamaan tentang talenta. Kisah ini ketika saya renungkan, ini memberkati saya sekali, dan saya percaya malam hari ini akan memberkati kita semua. Dikatakan seperti ini, saya akan langsung loncat. Hasil akhir dari ketika orang dipercayakan sesuatu itu seperti apa sih? Ayat 19 Matius 25. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ingat, ada masa kepercayaan, ada masa kita akan diajak hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, kita harus ngerti, ini prinsip kerajaan surga. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang apa? Katakan baik dan setia. Baik dan setia.
Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang apa? Diulang lagi, baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wah, ini kisah ini begitu merupakan peringatan bagi setiap kita, bahwa ternyata dalam kehidupan ini selalu akan ada hasil akhirnya. Ya, jangan sampai kelihatannya kita sibuk, kelihatannya kita mengerjakan ini dan itu, tapi ternyata nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sampai akhirnya hasilnya nggak maksimal. Saya menemukan sebuah kebenaran yang menarik. Hamba 1, 2, sama 5 talenta yang diberikan 1, 2, sama 5 talenta itu punya kesamaan loh. Yang pertama, mereka punya Tuhan yang sama. Tuhannya nggak beda, Tuhannya itu sama. Yang kedua, mereka punya waktu yang sama. Bener gak sih? Dikasih sekian waktu yang sama. Setiap kita tuh punya 24 jam yang sama. Gak ada satu orang yang punya 25 jam, 26 jam. Gak ada. Semua orang ini punya waktu yang sama. Dan diberikan semuanya sama-sama dikasih kepercayaan. Semuanya sama-sama dikasih kepercayaan. Tetapi lucunya, di balik kesamaan itu, ternyata punya hasil yang berbeda. Hasil yang untuk 2 sama 5 talenta. Pertama, dia mendapatkan apa? Pujian. Ujung akhirnya dikatakan kamu tuh baik dan setia. Yang kedua, dikasih posisi dan kepercayaan baru. Dalam terjemahan The Message dikatakan bahwa para hamba yang bisa mengelola 2 dan 5 talenta ini diberikan posisi baru. Dari hamba jadi partner. Kalau dalam istilah kerjaan yang paling gampang, dari staff jadi partner tuh. Jadi kongsian. Oh, luar biasa banget. Yang ketiga dikatakan bahwa diajak pesta, diajak makan-makan. Tetapi untuk yang 1 talenta, dia nggak terima pujian. Dia menerima cacian dan teguran. Dikatakan apa? Jahat dan malas. Yang kedua bahkan sampai diambil yang dipercayakan. Yang ketiga dipenjarakan. Lihat. Kerinduan hati saya adalah kita bisa menjadi seperti yang 2 dan 5 talenta ini. Amin. Karena kita mengerjakan yang Tuhan suruh, Tuhan sampai akhirnya memuji kita menjadi hamba yang baik dan setia. Dikasih posisi dan kepercayaan baru, diberikan pesta buat setiap kita. Nah, saya tertarik dengan kata-kata setia di sini. Karena kata-kata ini diulang sebanyak 2 kali. Nah, bicara tentang talenta itu dalam terjemahan yang lain itu dipakai dengan kata harta. Setiap kita dalam kehidupan ini pasti pernah menerima beberapa harta ini. Kita semua sama-sama dikasih nafas, betul ya? Sama-sama dikasih waktu. Sama-sama dikasih materi. Ada yang diberikan karunia dengan berbagai macam karunia yang berbeda. Dikasih pengetahuan,
dikasih pendidikan, diberikan pekerjaan, diberikan kesehatan, ada yang diberikan kesempatan, koneksi, hubungan, fasilitas, keluarga, gereja, dan komunitas. Inilah harta dalam kehidupan yang kita sudah terima dari Tuhan. Tentunya terimanya seringkali ada yang berbeda-beda, tapi paling nggak kita lihat bahwa inilah harta kehidupan yang Tuhan percayakan. Dan nggak cuma itu loh, semua kita itu menerima keselamatan, penebusan di dalam Kristus Yesus. Dan semuanya ditebus dengan harga yang sama. Jadi nilai kita semua ini sama, kita dipercayakan harta yang sama-sama mahal. Pertanyaannya, apakah sampai akhir Tuhan mendapati kita menjadi orang-orang yang setia apa enggak? Ternyata arti kata setia, seringkali kalau kita mendengar kata setia, seringkali kita salah sangka. Orang ketika dengar kata setia dipikir itu gini, saya punya satu jemaat yang setia. Maksudnya gimana? Eksis terus. Oh dia mah selalu datang pokoknya paling pagi, selalu duduk di tempat yang itu. Ada orang-orang yang setia, ikutan apa? Ikutan misalnya Menara Doa Segala Bangsa. Wah kalau ibu itu luar biasa, selalu datangnya paling pagi. Pokoknya dia paling antusias. Ada orang ngomong bahwa setia itu kalau selalu bersama-sama. Menikah, ketika saya menikah sama istri, ketika saya masih bersama-sama artinya saya setia. Apakah itu arti kata setia menurut Alkitab? Atau kita terlibat dalam sesuatu, kita dipercayakan sesuatu. Apakah itu artinya kata setia? Nah kita mau belajar bagaimana Tuhan suatu kali di akhir nafas kita, Tuhan akan mengatakan buat setiap kita, buat semua rekan-rekan, Bapak Ibu, teman-teman yang ada di Menara Doa Segala Bangsa. Tuhan suatu kali akan ngomong, hai engkau hambaku yang baik dan setia. Jangan sampai sebaliknya. Amin. Nah arti kata setia, ternyata itu dalam bahasa aslinya dipakai dengan kata pistos. Ini menarik. Ternyata arti kata pistos itu bukan cuma sekedar eksis. Bukan cuma sekedar bersama-sama. Bukan cuma sekedar kelihatannya ikut-ikutan terlibat. Enggak. Arti kata setia, pistos, itu artinya kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Ini beda banget. Pernah nggak Anda misalnya ketemu sama seseorang yang tiap kali Anda mau kasih kepercayaan, Anda itu deg-degan mulu. Aduh, kalau dia dikasih kepercayaan itu apa? Apakah udah beberapa kali itu menakutkan? Punya nggak orang-orang di sekitar kita yang tiap kali mau kasih kepercayaan itu kita mikir ulang? Kasih kepercayaan nggak ya? Nanti hasilnya gimana ya? Kalau mungkin waktu awal-awal masih nggak apa-apa, tetapi kalau itu udah menjadi sebuah identitas, itu yang bermasalah. Apakah kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan sama Tuhan, sama keluarga, di pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam lingkungan kita, di dalam komunitas kita? Ataukah kita sebaliknya? Orang tiap kali kasih kepercayaan takut sama kita, karena hasilnya selalu gak sesuai, jauh dari ekspektasi. Atau kita sebaliknya, aku bersyukur kalau kamu ini tiap kali dikasih kepercayaan, selalu kamu orang yang dapat diandalkan. Kerinduan hati Tuhan adalah ketika setiap anak-anaknya, orang-orang yang sudah ditebus ya, dimanapun kau berada, tiap kali orang ketemu kamu, mereka akan ngomong, orang ini beda. Dia orang yang dapat diandalkan. Kerjaan apapun beres di tangan dia. Ini orang luar biasa banget. Bahkan lebih dari yang saya bisa bayangkan. Kalau manusia aja bisa ngomong seperti itu, percayalah apalagi Tuhan yang menyelidiki hati, pikiran, dan perbuatan kita. Kita rindu menjadi pribadi yang pistos sampai akhir. Jadi jangan bangga kalau cuma eksis. Ternyata yang Tuhan mau itu kita tuh sampai dapat diandalkan, dapat dipercaya. Nah pertanyaannya gini, bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang pistos ya? Karena ini yang Tuhan rindukan.
Kita coba lihat yang pertama yang saya belajar. Matius 25:14 dikatakan bahwa sebab hal kerajaan surga itu sama seperti seseorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Di sini dikatakan yang dipercayakan harta, yang bisa dipercaya adalah orang-orang yang disebutkan sebagai hamba. Dengan kata lain, kalau kita mau dipercaya sama Tuhan, dapat diandalkan sama orang sekeliling kita juga. Pertama, selalu milikilah karakter hamba. Itu ada di dalam kehidupan kita. Milikilah karakter hamba, siapapun kita, apapun jabatan kita. Bicara tentang karakter hamba, ini bukan bicara tentang status sosial ataupun sebuah profesi ataupun jabatan tertentu, enggak. Bicara karakter hamba tuh kita bisa memiliki karakter seorang pelayan itu ada di mana-mana. Di dalam keluarga bisa, di dalam pekerjaan bisa, di dalam pelayanan bisa. Belum tentu loh orang tuh dia diangkat menjadi pelayan, apakah tentu memiliki hati seorang pelayan? Belum tentu. Nah, kita mau belajar karakter hamba itu yang seperti apa sih? Pertama yang saya belajar, Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 12 ayat 26, siapa yang mau melayani aku harus mengikuti aku. Pelayan-pelayanku harus berada dimanapun aku berada. Siapapun yang melayani aku akan dihormati Bapakku. Yang saya belajar ternyata orang yang punya karakter hamba menurut Alkitab adalah orang-orang yang hamba itu selalu mau dekat dengan tuannya. Artinya apa? Orang yang punya karakter hamba itu hidupnya selalu dekat dan melekat dengan Tuhan. Itulah orang yang punya karakter hamba. Dia gak bisa jauh dari tuannya. Karena ketika dia dekat dengan tuannya, baru dia tahu apa yang bisa dikerjakan untuk menjawab kemauan Tuhan. Karakter hamba yang harus ada. Jadilah hamba Tuhan. Orang yang mau dekat melekat dengan Tuhan. Karakter hamba itu juga orang-orang yang peka melihat kebutuhan dan mau peduli. Banyak orang seringkali cuma tergerak tapi gak pernah bergerak. Lihat sekelilingnya ada kebutuhan, tapi diem aja. Pernah gak kita makan di sebuah restoran? Kita udah ngangkat tangan itu, Mbak, saya mau pesen. Tapi si mbaknya malah cuek, lihat kiri, kanan, main HP. Itu ngeselin banget. Kebutuhannya udah terlihat, tetapi dia sama sekali cuek banget, gak peduli dengan kebutuhan orang-orang yang perlu dilayani. Karakter hamba yang bagus adalah orang yang belajar selalu melihat kebutuhan sekelilingku apa ya. Dan aku mau peduli, aku mau jawab itu. Itulah karakter hamba yang Tuhan sedang rindukan di dalam gerejanya. Jangan cuma sekedar tergerak, jadilah pribadi yang bergerak. Orang kalau punya karakter hamba, itu mau dibawa rendah dan mau untuk dibentuk. Karena bicara hamba itu ada di tempat yang rendah. Saya ingat banget gimana proses dimana saya benar-benar Tuhan bentuk hati saya benar-benar memiliki hati seorang hamba. Itu gak mudah sama sekali. Kalau diangkat tinggi itu gampang, bener gak? Semuanya mah happy, seneng kalau diangkat tinggi. Coba kalau diinjek-injek, saya mau tahu. Itu gak mudah loh. Diangkat tinggi gampang, direndahkan itu gak enak, beneran. Singkat cerita saya pernah ngalamin. Sebenarnya prosesnya banyak. Tapi salah satu yang saya paling ingat adalah suatu kali saya tuh mau pelayanan, ikut mission trip di sebuah negara di Myanmar waktu itu. Dan saya ikut mission trip itu benar-benar biaya sendiri dan biayanya juga menurut saya mahal. Saya harus bayar harga. Sementara waktu itu uang saya juga pas-pasan banget. Dan teman-teman tuh pada tahu saya semua itu sebagai seorang pemimpin pujian. Tapi hari itu saya ditugaskan untuk main drum lagi. Saya udah lama gak main drum sampai beberapa teman-teman ketawain. Ki, kamu ngapain kok bawa stick drum ini mau main drum lagi? Kamu masih bisa main drum. Kamu udah deh WL aja deh.
kamu nggak cocok deh main drum lagi. Nggak, aku ditugaskan main drum, ya udahlah, aku ikutan. Singkat cerita, sampailah di mana hari di mana KKR hari pertama akan dimulai. Siangnya itu kita sound check. Dan ketika sound check ternyata baru tahu nanti opening KKR-nya akan ada nyanyi, jadi bernyanyi bersama-sama dengan beberapa orang dari beberapa negara. Kita bakal bawakan satu lagu. Singkat cerita akhirnya saya diminta untuk ikutan nyanyi juga. Udah dong ikutan nyanyi kan. Udah ikutan nyanyi. Tiba-tiba sore harinya, waktu KKR udah mau dimulai, kita dipanggil sama stage manajernya. Ayo, kita akan segera naik. Dan akhirnya satu demi satu orang itu mulai naik. Saya ini paling akhir. Udah kan, naik-naik semua. Terakhir saya. Ternyata saya itu di stop, gak boleh naik. Saya kaget dong. Loh, saya kok gak boleh naik? Saya masih ingat banget, yang stop saya itu orang Malaysia. Dia ngomong kayak gini, sorry, nama kamu gak ada di list. Jadi sorry, kamu sekarang turun dan kita gak punya mikrofonnya buat kamu. Saya akhirnya ngomong sama dia, tadi siang kan saya sound check, saya katanya disuruh nyanyi. Mikrofonnya tadi siang kan ada. Kenapa kok mikrofonnya tiba-tiba gak ada? Saya akhirnya sempat jengkel gitu. Bayangin, pernah gak Anda ngalamin tinggal satu langkah lagi itu naik ke atas mimbar, disuruh turun. Ya sudah, turunlah saya. Gak bisa apa-apa saya. Saya turun. Saya cuma ada di kanan stage gitu. Saya mikir, Tuhan, ini pencobaan macam apa gitu. Ini kalau orang-orang tahu tuh gak enak banget. Kiki punya cerita yang luar biasa apa? Disuruh turun dari panggung. Sampai akhirnya singkat cerita, saya akhirnya ketika saya duduk di sebelah kanan panggung, Tuhan tuh tiba-tiba bicara, Ki, pelayanan kan sama aja. Mau di atas, mau di bawah, sama aja. Sekarang kamu coba lihat sekelilingmu, banyak anak Myanmar bisa kamu doakan. Sudah, kamu gak perlu pegang mikrofon. Layani, doakan mereka. Saya nangis. Hari itu saya bergerak, lihat anak-anak Myanmar yang mereka butuh jamahan Tuhan. Saya doakan mereka dan saya nangis. Tuhan, terima kasih, Engkau mengajarkan aku hati hamba. Amen. Harus diturunkan dari panggung. Aku bersyukur, Tuhan Engkau baik. Peristiwa kedua, suatu kali saya tuh jadi, karena dulu memang banyak main drum ya, awal-awal pelayanan, terutama di Surabaya. Jadi akhirnya jadi ceritanya gini, ketika saya mulai aktif bermain drum, tiba-tiba saya kaget gara-gara saya dipanggil suruh mimpin pujian. Ini luar biasa banget kan? Main drum, tiba-tiba disuruh mimpin pujian. Gara-gara waktu itu gereja kekurangan orang. Ya udah, akhirnya saya mimpin tuh di sebuah KKR. Gak pernah mimpin di ibadah, tiba-tiba mimpinnya di KKR. Jadi singkat cerita, itu saya kepercayaan dikasih sama saya itu cepet banget. Sampai suatu kali, tiba-tiba ketua pemimpin pujian penyembahannya ngomong sama saya gini, Ki, kamu kan udah biasa mimpin di youth. Kamu kalau mimpin di ibadah umum kira-kira bisa apa enggak? Saya gak pakai babi bu, saya langsung ngomong gini, pasti bisa lah Kak. Saya kalau melayani di ibadah umum juga bisa. Langsung saya tanya jadwalnya kapan. Saya pokoknya siap. Kan kalau mimpin di ibadah umum tuh tinggal diganti lagunya, tinggal diganti cara ngomongnya, tinggal diganti kemasan musiknya, semuanya mah beres. Siap bertugas pokoknya bos. Gitu. Selesai ngomong gitu, hati saya tuh kayak kehilangan damai sejahtera beneran. Kayak ada sesuatu yang salah ngomong gitu. Tiba-tiba kayak Roh Kudus kayak tegur gitu ngomong kayak gini. Jadi kamu udah merasa bisa, merasa jago, merasa hebat. Oke. Ada sesuatu yang gak enak. Aduh Tuhan, salah ngomongnya. Ampuni aku Tuhan. Udah. Beberapa minggu setelah itu saya dikasih kepercayaan, Ki, gereja kita mau buka sebuah cabang baru di Kota Malang. Tolong kamu yang mimpin pujian, siapkan lagu-lagu untuk anak-anak muda. Karena yang bakal datang ini rata-rata anak-anak muda. Wah, saya semangat banget. Tema khotbahnya tentang apa? Tentang kebangkitan. Oke, langsung saya susun lagu itu. Pokoknya semua lagu yang ada kata bangkit aku nyanyiin. Allah bangkit, bersoraklah. Ada kata bangkit kan? Ku kan bangkit, tak nyanyikan. Bangkit, serukan nama Yesus. Pokoknya ada kata bangkit, tak nyanyiin semua. Wow, semangat luar biasa.
Sudah 2 kali latihan, pakai acara doa puasa dan segala macam. 1 hari sebelum acara, saya ditelepon sama ketua praise and worship-nya. Lagi ngapain? Ya kak, lagi ini. Kenapa? Jadi gini, besok itu ternyata kita salah target. Yang bakal datang itu ternyata kemungkinan besar bukan anak-anak muda. Jadi rasanya kamu kurang cocok ya memimpin pujian. Jadi minta maaf sebelumnya, Ki, besok kamu batal berangkat ya. Jadi nggak usah berangkat dulu. Widih, itu kata-kata yang nggak gampang. Kok nggak ngomong dari beberapa waktu yang lalu, udah latihan beberapa kali, dengan gampangnya cuma sekali telepon bubar. Hari itu saya ngerasa, Tuhan ini apa lagi? Besoknya saya akhirnya nggak jadi berangkat ke kota Malang. Ya sudah, dibatalkan, gimana lagi? Saya jemput papi saya di airport. Papi saya lagi ada acara pelayanan di kota Surabaya. Di mobil itu papi nanya gini, kenapa nggak jadi berangkat pelayanan? Ya nggak tahu nih Pi, dibatalin katanya gini. Tapi ketika ngobrol sama papi saya, tiba-tiba saya diingetin kejadian beberapa minggu sebelumnya. Iya ya, mungkin gara-gara beberapa minggu itu yang lalu tuh aku merasa bisa, merasa sanggup, merasa hebat, dan rasanya nggak butuh anugerah Tuhan gitu. Makanya akhirnya hari ini diizinkan untuk apa? Untuk direndahkan, untuk dibentuk dulu. Kelihatannya hebat, tapi nggak dikasih jadwal, bubar semuanya, nggak jadi berangkat Pi. Ya sudah. Hari itu papi saya ngomong bagus. Biar hati hamba Tuhan temukan dalam hidupmu. Papi saya ngingetin, ingat, justru yang mau jadi hamba, yang mau direndahkan, yang mau dibentuk, itulah yang terbesar di mata Tuhan. Amin. Semenjak saya ngerti tentang prinsip itu, sampai hari ini, tiap kali kalau ada kepercayaan datang, saya selalu ngomong, Pak Frankie bisa nggak? Kak Frankie bisa nggak? Anugerah Tuhan saya terbatas. Tapi kalau Tuhan mampukan, dan saya diberikan kesempatan, saya percaya sesuatu yang indah Tuhan akan kerjakan. Beda banget udah. Kita nih memang nature-nya memang kebanyakan sombong. Merasa hebat, merasa kuat, mengandalkan. Haleluya. Tapi butuh dibentuk. Untuk bisa punya karakter hamba, harus mau dibawa rendah, harus mau dibentuk sama Tuhan. Orang yang punya karakter hamba, itu orangnya suka membantu, bukan mempersulit. Sukanya bikin solusi, bukan malah bikin ribet. Ya, jadilah orang-orang yang membawa solusi, bukan tambah bingung. Kalau orang udah ada bingung, mendingan jangan ditambahin bingungnya. Pikirin solusinya apa. Daripada ngomelin. Saya tiap kali ngomong gini, ini misalnya dalam konteks pelayanan pujian penyembahan ya. Gini loh, seringkali saya kerjasama dengan misalnya pemain musik yang belum bisa menguasai lagu, atau mereka kadang-kadang skillnya pas-pasan. Daripada mereka diomelin, mendingan dibantu. Contoh, amin. Pemain musik itu chordnya terbatas. Amen. Ya sudahlah, mendingan ngomong kayak gini, bro, ini ada chord chart yang kamu bisa baca, dibantu. Daripada dia diomelin juga nggak kemana-mana. Orang yang punya karakter hamba itu membantu, bukan mempersulit. Ada pemain drum misalnya, dia nggak bisa ngikutin tempo. Kalau memang kita punya dana lebih, kenapa nggak kita ngomong sama dia, bro, rasanya kamu perlu les lagi deh. Ini aku ada berkat, aku patungan sama teman-teman. Mau nggak aku lesin kamu supaya kamu jadi lebih baik? Buat saya itulah karakter hamba, membantu bukan mempersulit. Amen. Orang kalau diomel-omelin tambah stres nanti, lama-lama malas pelayanan. Amen. Sudah di Roma banyak masalah, waktu di gereja dihakimi, waduh, selesai. Tapi kalau kita punya karakter hamba, bantulah, tanyakanlah apa yang bisa dibantu. Setiap kali orang kontak, selalu nanya gini, aku bisa bantu kamu apa? Kalau memang saat ini, oke, aku kan bantu, tapi mungkin area ini dulu ya. Gak apa-apa juga. Yang penting jadi orang yang menawarkan solusi, bukan malah bikin ribet. Orang yang punya karakter hamba, itu suka menambahkan nilai kepada hidup seseorang. Dia memperkaya orang lain, bukan malah membuat orang lain dalam tanda kutip diporotin. Orang yang punya karakter hamba ini menambahkan nilai dalam kehidupan orang lain. Orang lain yang awalnya mungkin gak bisa, gara-gara kita mereka jadi orang yang mahir. Orang lain yang awalnya mungkin mereka terbatas, gara-gara
kita, mereka jadi menguasai beberapa hal, bahkan mereka bisa dibawa ke tempat yang lebih tinggi sehingga bisa diberikan kepercayaan. Jadilah seperti Yesus. Alkitab mengatakan Yesus itu melayani banyak orang dengan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Dia tambahkan nilai yang harusnya binasa jadi beroleh hidup yang kekal. Lihat. Punyailah karakter hamba. Yesus berkata, sebab anak manusia pun tidak datang untuk dilayani. Ia datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya, untuk membebaskan banyak orang. Jadi hari ini kalau kita mau jadi pistos yang dapat diandalkan, dapat dipercaya sama Tuhan, biar Tuhan menemukan karakter hamba, itu ada di dalam diri kita. Kalau di rumah juga sama, ya. Kalau istri, suami ada kebutuhan apa, bantulah, bukan dipersulit. Ini penting. Seringkali kita kalau di pelayanan luar biasa, di rumah seringkali malah mempersulit. Saya belajar loh benar-benar. Kadang-kadang lebih gampang untuk dealing atau bernegosiasi dengan orang di luar daripada dengan istri. Seringkali saya ngalamin. Itu luar biasa banget. Tapi setiap kali saya ingat, kalau misalnya lagi bergesekan, saya cuma ingat satu hal. Kiki, kamu nih hamba, bukan bos. Kamu nih hamba. Bantulah istrimu, bantulah anak-anak. Ya Tuhan, aku mau melayani mereka dengan lebih baik lagi. Yang mau melayani, yang punya karakter hamba, saya percaya akan dipercayakan banyak hal baru sama Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, yuk kita lihat yang kedua. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan tuh sudah tahu tentang kapasitas saya masing-masing. Tuhan sudah tahu, lalu Tuhannya berangkat. Artinya apa sih? Sudahlah, yang punya 1 nggak usah iri sama yang 2 nggak usah iri sama. Amin. Fokus saja membangun apapun yang dipercayakan di tangan kita. Setiap orang tuh udah dikasih kepercayaan masing-masing. Kita mengatakan di dalam Mazmur 139, kejadianku dahsyat dan ajaib. Artinya apa sih? Setiap kita Tuhan sudah menanamkan benih kedahsyatan dan keajaiban itu bentuknya masing-masing. Amin. Benih jeruk gak usah iri sama benih pepaya. Benih pepaya gak usah iri sama benih durian. Di mata Tuhan semuanya sama-sama benihnya, dan semuanya sama-sama bisa berbuah dengan lebat. Amin. Yes, amin. Kalau hari ini kita memang dipercayakan di area tertentu, kerjakan aja. Suatu kali saya pernah, saya dibentuk loh sama Tuhan beneran. Jadi di dalam satu musim dalam kehidupan saya tuh sempat iri sama orang lain. Saya ngerasa orang ini kok enak banget ya. Dia bisa pelayanan kemana-mana, memimpin pujian dengan orang yang saya juga suka, saya hormati sekali. Saya pengen banget jadi seperti dia, keliling kemana-mana. Sampai akhirnya saya tuh berusaha dalam tanda kutip melakukan segala macam cara supaya lagu saya bisa diterima. Saya bisa pergi pelayanan kemana-mana seperti orang ini. Dia lebih muda dari saya. Saya sempat iri gitu. Sementara saya hari itu dikasih kepercayaan itu di bidang edukasi, untuk membuat begitu banyak modul untuk memperlengkapi teman-teman di pelayanan pujian penyembahan. Ketika saya bikin modul, kadang-kadang juga kesel juga. Kita lagi capek bikin modul, si ini keliling mulu, rasanya kok enak banget ya jadi seperti dia. Mendingan gue pengen jadi seperti yang keliling mulu deh, gak usah bikin kayak gini, ribet bikin kayak gini. Tapi tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya, kalau kamu fokus terus sama panggilan orang lain, bisa-bisa kamu kehilangan panggilan Tuhan buat hidupmu. Karena kamu terlalu terfokus sama orang lain. Kita tuh gak bisa mengerjakan yang gak dikasih di tangan kita, betul gak? Buat apa kita ngingini panggilan orang lain, sementara itu gak ada di tangan kita? Benih yang Tuhan kasih di tanganmu, itulah yang harus kita kerjakan. Jangan pernah anggap remeh 1, 2 maupun 5. 1 biji apel, itu kalau dikerjakan dengan benar, itu suatu kali bisa jadi 1 pohon apel. 1 pohon apel, kalau dikerjakan dengan benar, suatu kali bisa jadi 1 perkebunan apel. Jadi sesuatu yang kelihatannya kecil di tanganmu, ketika kau fokus mengerjakannya, membangunnya benar-benar dengan serius, percayalah, suatu kali itu akan membesar, dan membesar. Dan saya bersyukur
Hari itu ketika Tuhan berbicara dengan kuat sama saya, semenjak hari itu saya berkata sama Tuhan, Tuhan, aku akan tutup mataku kepada siapapun orang dipanggil ini. Udah, aku mau fokus kepada panggilanmu. Amin. Amin. Semenjak hari itu saya fokus bikin modul-modul praise and worship dan segala macam. Gak kaget. Beberapa tahun setelah itu, akhirnya saya pindah ke Jakarta dan akhirnya bisa membangun sebuah sekolah pujian penyembahan namanya Unlimited Worship dan jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Ketika kita fokus, kita akan berbuah dengan lebat. Tapi ketika kita iri sama panggilan orang, kita akan stay stuck di tempat yang sama terus. Karena kita nggak mengerjakan yang ada di tangan kita. Ya, jadi nggak perlu iri. Kalau ada orang dikasih gini, udah santai, ya udah. Mereka kerjain yang mereka perlu kerjakan. Kita fokus yang ada di tangan kita. Amin. Ya, fokuslah membangun yang dipercayakan di tangan kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang dapat untuk diandalkan. Satu kesaksian lagi deh. Saya tiba-tiba ingat gitu. Saya catat di sini soalnya. Suatu kali itu di tengah saya lagi banyak bikin lagu. Ya saya berusaha dengan yang saya bisa ya. Zaman itu belum keluar tuh lagu Kemenangan Terjadi di Sini, belum. Lagu-lagu saya mungkin jauh lebih sederhana. Mami saya ngomong begini. Kalau kamu bikin lagu, Mbok ya kamu tuh belajar seperti, saya masih ingat banget ini, saya nggak pernah lupa. Mbok kamu tuh bikin lagu tuh kayak Jeffrey S. Chandra itu loh. Saya mikir, Mi anakmu nih Frankie Kuncoro bukan Jeffrey Chandra, Mi. Haleluya. Ya sebaik-baiknya saya mungkin nggak bisa jadi seperti dia. Terimalah saya apa adanya. Ini laguku memang seperti ini, Mami. Nggak apa-apa ya. Aku coba menempa dengan apa yang kau punya. Sampai suatu kali, ketika lagu Kemenangan Terjadi di Sini itu lahir dan itu jadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya mami saya ngomong sama saya gini, wow, kamu gara-gara fokus dengan apa yang ada di tanganmu, gak kaget. Hari ini mami lihat, iya anak mami Frankie Kuncoro, bukan Jeffrey S. Chandra. Dan hari ini banyak orang. Haleluya. Yes, amin. Amin. Orang lain ngomong apa kiri dan kanan, fokus sama apa yang Tuhan suruh. Fokus sama apa yang Amin. Disitulah kita menjadi orang-orang yang pistos. Suatu kali dapat dipercaya, dapat dan jangan pernah remehkan ya. Satu hal kecil di hidupmu, suatu kali bisa jadi satu pohon dan bisa jadi satu perkebunan ketika dikerjakan. Amin. Yes. Yang terakhir. Di sini dikatakan, setelah mereka menerima semua talenta itu atau harta itu, Matius 25 ayat 16 dikatakan segera pergilah. Ayo semua katakan segera. Segera pergilah. Yes. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Ia menjalankan uang itu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat yang sama. Dia segera pergi dan dia berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu sama-sama pergi. Tapi malah gali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Artinya apa? Dia nggak mengerjakan apa-apa sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Saya belajar dalam kehidupan ini. Kalau engkau mau dapat dipercaya, jadilah orang, jangan males. Permasalahan banyak orang hari-hari ini, kalau berkata amin paling kenceng, begitu suruh kerja paling males. Maaf ya. Saya kadang-kadang serius, hari-hari ini banyak orang malah takut, khawatir. Kamu Kristen ya? Iya, pelayanan. Aduh, kalau pelayanan tunggu dulu deh. Kenapa? Biasanya kalau udah pelayanan itu alasannya dikit-dikit pelayanan dan akhirnya tinggalkan pekerjaan. Di pekerjaan gak pernah perform, tapi alasannya pelayanan mulu aja. Ini kejadian bener-bener. Mendingan ngambil orang yang gak kebanyakan pelayanan, tapi tiap kali dia dikasih kepercayaan, beres. Karena apa? Orangnya rajin. Lihat, hari ini banyak orang sedang lihat kehidupan kita. Dan ada satu mata, sepasang mata yang selalu lihat kehidupan kita, yaitu mata Tuhan. Jangan malas. Amin. Nah kita mau lihat, kita mendingan kita ngecek kita. Okay? Amin, haleluya. Karena gini, orang malas itu merugikan, bener gak sih? Orang malas itu buang-buang waktu, memboroskan waktu jadi gak kepake. Hidupnya nggak produktif, itu merugikan benar-benar namanya orang malas itu. Nah, Amsal 26 itu menceritakan tentang orang malas itu yang seperti apa sih? Kita lihat ya.
Si pemalas suka tinggal di rumah. Ia berkata, ada singa di luar, aku bisa diterkam di tengah jalan. Orang males itu biasanya nggak pernah berani ambil resiko, dan tiap kali banyak alasan. Itu loh. Belum melangkah, tiba-tiba nungguin. Ya nggak bisa Pak, jangan saya nggak berani, yang lain aja. Ini menakutkan. Kita perlu gagal. Nyoba aja belum loh. Sudah ngomongnya diterkam di tengah jalan. Keluar rumah aja enggak. Nggak mau kemana-mana, nggak pernah ambil resiko. Itulah orang males. Sebenarnya bukan dia nggak bisa, tetapi memang males. Hari ini kita belajar. Orang yang rajin itu berani ambil resiko, berani ambil tanggung jawab, dan berani melangkah. Lihat. Ayat 14. Seperti pintu apa berputar pada engselnya, begitulah si pemalas membalik-balikan badannya di atas tempat tidur. Hidupnya nggak pernah mau belajar, stay di tempat yang sama terus, kayak pintu itu di engsel, cuma ya udah gini doang, nggak kemana-mana, kiri kanan nggak kemana-mana, di engsel terus. Kebanyakan tidur, nggak pernah mau belajar. Kalau istilah sekarang itu namanya kaum rebahan, turu terus gitu. Saya pakai bahasa Jawa ya. Tidur aja terus. Bukan karena sakit, bukan karena memang butuh istirahat, tetapi memang udah jadi kebiasaan. Gak pernah membangun dirinya, gak pernah mau belajar. Padahal sekarang yang momentum kalau kita mau belajar itu jadi gampang banget, karena semua resources semudah kita buka handphone, begitu banyak ilmu yang kita bisa belajar di sana. Kita tinggal buka YouTube, semudah itulah kita bisa belajar. Tapi namanya orang malas, itu gak pernah mau aktif, gak pernah mau bergerak, gak pernah mau belajar. Anggap ini, kalau kita sudah berhenti untuk belajar, berarti tanda-tanda kemalasan mulai menyerang hidup kita. Jangan. Hari ini Tuhan memperingatkan. Amin. Jadilah orang yang rajin, cari terus pengetahuan. Dalam pengetahuan Tuhan bisa tambahkan pengertian. Dalam pengertian akan ada banyak hikmat Tuhan dipercayakan. Amin. Haleluya. Berikutnya ayat 15. Saya sedikit lagi udah selesai. Ada orang yang malas bukan kepalang, menyuap makanan ke mulutnya pun ia enggan. Aduh, orang ini kebablasan. Artinya apa sih? Menyanyikan kasih karunia. Itu makanan sudah ada di tangan tetapi gak dimasukin mulut. Punya makanan gak pernah dimakan. Kebablasan. Kasih karunia yang sudah dikasih, kesempatan yang sudah diberi disia-siakan. Itulah orang malas. Kenapa kok saya ngomong kayak gini, masalah kemalasannya begitu lantang? Karena saya dulu memang orang malas, jadi ngerti banget gimana riwayat orang malas itu gimana. Saya sih orang malas dulu beneran. Gara-gara kebentur aja sama banyak kejadian membuat saya akhirnya bangun dari kemalasan saya. Orang kalau malas itu seringkali menyia-nyiakan kasih karunia dan kesempatan. Dikasih kesempatan gak dikerjain, dikasih kesempatan gak dikerjain. Jangan kaget, suatu kali tidak ada satupun orang mau kasih kepercayaan sama kita. Bukan karena gak ada kesempatan, tetapi setiap kali kesempatan ada, kita menyia-nyiakan. Orang yang malas di sini dikatakan menyuap makanan ke mulutnya pun ia enggan. Artinya apa? Itu makanan sudah dikasih di sendok, gak dimasukin mulut. Artinya apa? Tidak mau menyelesaikan sampai akhir. Orang tinggal dimasukin ke mulut kok yang gak diselesaikan. Orang kalau malas itu gak mau berjuang benar-benar sampai akhir. Ayo hari ini kalau misalnya ada sesuatu yang kita bangunan mangkrak dalam kehidupan kita dalam tanda kutip, sesuatu yang Tuhan percayakan tapi kok tinggal di tengah, gak kemana-mana, selesaikan yang Tuhan suruh. Percayalah ketika kau menyelesaikannya, Tuhan akan kasih engkau kepercayaan yang baru. Ya, jadi jangan berhenti di tengah jalan. Dikasih kepercayaan, tuntaskan sampai akhir. Amin. Itulah orang Amin. Yes. Ayat 16. Si pemalas menganggap dirinya lebih berhikmat daripada 7 orang yang memberi jawaban tepat. Haleluya. Apa? Sok tahu. Sok taunya luar biasa. Dikasih tahu selalu ngomong kayak gini, udah tahu. Dikasih tahu lagi, udah tahu. Pengetahuannya luar biasa. Diberitahu semua orang jawabannya benar, dia ngomong enggak gitu. Padahal sebenarnya dia nggak pernah belajar. Cuma suka apa? Nyangkal aja. Cuma suka nyerang aja. Ini spirit netizen zaman kayak gini. Ini memang terjadi hari-hari ini. Makanya ada istilah netizen maha benar. Nggak ngerti tapi pokoknya komentar mulu. Sok taunya luar biasa. Itulah ciri-ciri orang males.
Tapi kalau orang rajin, orang berhikmat itu beda. Dia akan apa? Cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Dicerna dulu, dipikirin, baca lagi. Jangan sampai salah ngomong. Yes. Amin. Kalau orang males, 7 orang ngomong yang benar aja tetap nyaman sama dia. Sok taunya tuh luar biasa. Ya. Nah, kita mengatakan di Amsal 6:6-8. Kalau orang rajin itu gimana sih? Ya, orang rajin. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Wow, ini Alkitab keras banget ya. Manusia, suruh belajar dari hewan yang kecil lagi. Suruh belajar dari semut, ya. Suruh memperhatikan lakunya dan kamu akan jadi bijak. Kamu akan jadi rajin, kamu akan jadi bijaksana. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Orang rajin itu nggak perlu diawasi, itu tetap bekerja. Ya. Kalau orang males, perlu ada CCTV 24 jam baru dia kerja. Orang kalau males tuh gini, bosnya lagi nggak ada. Haleluya. Santai-santai dulu, udah yuk kita santai rujakan dulu. Ya. Itu orang males. Tapi kalau orang rajin, nggak diawasi manusia, dia tahu Tuhan tetap mengawasi dia. Dia tetap, Amin. Yes. tidak ada pemimpinnya atau penguasa, dia tetap kasih yang terbaik. Dia menjaga rotinya di musim panas. Artinya apa? Orangnya selalu punya planning. Orang rajin itu punya planning dalam hidupnya. Bukan terserah Tuhan apa yang kau mau. Enggak. Firman Tuhan mengatakan punyalah rencana dan Tuhan akan menetapkannya. Kalau kita nggak punya rencana, gimana Tuhan bisa bikin keputusan? Kita mengatakan kalau kamu mau pergi ke kota anu, rancang dulu. Atur dulu. Tuhan itu Tuhan atas perencanaan. Dia sudah membuat begitu perencanaan begitu matang dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya mengatakan, balik ke Mazmur 139. Setiap hari yang belum dibentuk pun, aku sudah punya planning buat kamu. Lihat. Hari ini jangan jadi orang yang terserah-serah. Gak bisa. Punyalah rencana. Saya tahun lalu ketika semuanya berantakan dalam hidup saya. Karena apa? Saya tuh baru punya kantor 4 bulan dipakai bubar. Yang kedua, kantornya bermasalah karena memang perusahaannya bermasalah, selesai, nggak bisa dipakai lagi. Saya mau bawa orang 130 orang berangkat ke Israel. Holy Land trip pertama kali yang saya pimpin bersama dengan tim, itu bubar nggak jadi berangkat. Diomelin sana sini, beberapa ngomel sama saya. Gimana nih nggak jadi berangkat? Lah pandemi, semua pintu masuknya udah ditutup, gimana kita nggak bisa berangkat? Dan yang ketiga, jadwal semua yang sudah ditata, pelayanan ini dan itu bubar semua, nol semua. Di tengah musim seperti itu, saya datang sama Tuhan, yang Tuhan mau apa? Saya sudah planning itu, gimana juga kan, sekalipun tidak ada jadwal dan segala macam kan, ya cicilan kan tetap jalan ya, betul ya? Itu namanya cicilan itu tetap jalan masalahnya gitu. Pandemi tidak membuat cicilan berhenti kan? Haleluya. Tetap anak butuh makan, anak butuh sekolah. Saya harus tetap berpikir gimana caranya. Akhirnya saya sama istri udah berpikir. Istri saya bikin kue waktu itu. Singkat cerita, ketika dia bikin kue udah mulai growing bagus, puji Tuhan. Saya mikirin istri saya tuh bisa masak bebek. Serius loh, percaya nggak percaya? Saya sudah punya planning untuk apa? Jadi pedagang bebek. Saya sudah mikir, serius. Saya ngomong sama Tuhan gini. Ini sampai kalau pandemi nggak tahu sampai kapan. Pilihan saya akan jadi 2. Pertama, saya akan jadi pedagang restoran. Karena makanan paling gampang dijual. Dan saya punya followers yang saya bisa untuk jualan makanan. Yang kedua, saya mau jadi YouTuber. Karena musim seperti ini saya akan bikin banyak konten. Supaya apa? Melalui YouTube ada penghasilan yang bagus. Ya udah, saya akan running itu. Saya nggak berpikir lagi tentang membangun sekolah pujian penyembahan. Nggak berpikir lagi tentang berkarya ini dan itu. Saya cuma mikirnya, saya udah kayak tutup buku gitu. Saya mikir, aduh zaman kayak gini gimana ya? Saya tuh punya planning. Tetapi ketika di tengah jalan tiba-tiba bisnis kue istri saya itu tiba-tiba meningkat dengan begitu pesat. Sampai akhirnya keluarga kami dipelihara. Dan saya ada beberapa teman-teman tiba-tiba Tuhan datangkan untuk apa? Untuk support kembali dengan visi yang Tuhan berikan. Ya sudah, akhirnya nggak jadi pedagang bebek. Kembali kepada jalan yang Tuhan mau. Akhirnya membangun kembali sekolah pujian penyembahan itu. Dan puji Tuhan akhirnya dari nggak punya tempat, Februari kemarin kami malah bangun tempat yang baru.
Dan akhirnya sekarang malah dikontrak sama salah satu cable TV provider. Akhirnya kami bisa setor konten, kami mendapatkan berkat, dan dananya bisa kami kelola. Dari sekolah fisik gak jadi, habis ini malah buka sekolah digital, online, bisa diakses di mana-mana. Lihat, Tuhan tuh luar biasa banget. Tapi kalau kita gak punya planning, orang gak punya planning itu artinya gak punya pengharapan. Maaf. Orang kalau punya pengharapan, pasti punya rencana dalam hidupnya. Sekalipun pada akhirnya tetap kehendak Tuhan yang terjadi. Saya akan akhiri dengan ini. Matius 25:29 dikatakan, lalu Yesus menyimpulkan perumpamaannya. Setiap orang yang setia, yang pistos, yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan, kalau mengerjakan apa yang dipercayakan Allah kepadanya, akan diberi lebih banyak lagi sampai dia berkelimpahan. Jangan kaget orang-orang yang dapat diandalkan. Orang yang dapat diandalkan orang yang seperti apa? Pertama, kita mengatakan punyailah karakter apa? Hamba. Mau dibentuk, mau direndahkan, mau jadi hamba Tuhan, dekat nempel sama Tuhan. Bukan cuma statusnya hamba Tuhan, tapi gak punya hubungan dengan Tuhan. Tapi hamba Tuhan yang asli, itu punya kedekatan dengan Tuhan setiap hari. Jadilah orang yang mau membantu, bukan mempersulit. Menjadi solusi, bukan menjadi masalah bagi banyak orang. Itulah karakter hamba. Yang kedua, gimana bisa dapat dipercaya? Jadilah orang yang fokus membangun yang dipercayakan di tangan Anda. Amin. Gak perlu iri lagi. Orang lain mau bikin apa, ini mau bikin ini. Gak usah peduli. Fokus yang ada di tangan. Dan suatu kali jadilah berkat kalau ada orang-orang yang mungkin mereka sedang mencari panggilan hidupnya. Bantu mereka. Amin. Fokus, mandiri, memberi. Ya, itu yang saya belajar. Yang ketiga, jangan apa? Jangan malas. Saya tambahin satu ayat, boleh nggak? Maaf ya, ini ayat agak keras, boleh nggak? Ini saya tanya dulu dari tadi saya ngeliat Pak Benyamin, ada Bu Francisca, maaf ya, ini ayat maaf ya. Boleh ya? Nggak apa-apa. Boleh. Ditolong. Boleh. Dengar ayat ini nggak? Karena ini menara doa segala bangsa, tetapi dari tadi saya nggak tahan pengen ngomong. Boleh ya? Boleh, silakan Pak. Kita pasti namanya pendoa Boleh banget. pernah dengar sebuah ayat, bagi dia yang sanggup melakukan lebih daripada apa yang kita doakan Amin. atau pikirkan. Amin. Yesus 2 ayat 20. Efesus 2, betul ya? Ayat itu harus lengkap ya. Jadi jangan cuma berhenti di doa. Kita ngomong harus mikir. Harus dipikirkan, harus direncanakan. Habis doa selesai, dipikirkan, direncanakan, dikerjakan. Banyak orang menanti Tuhan cuma modalnya doa. Nggak salah, doa itu bagus, connect dengan Tuhan, menangkap yang Tuhan mau. Tapi jangan cuma berhenti di sana. Pikirkan, rencanakan, dan mulai bergerak. Jangan takut, kalau kita salah langkah, Tuhan bisa tuntun kita kepada jalan yang Tuhan mau. Amin. Amin. Nah, kita menulis, saya kembali ke Matius 25:20. Amin. Tetapi setiap orang yang tidak setia, yang tidak pistos, yang tidak bisa diandalkan, yang tiap kali mau dikasih kepercayaan bikin orang deg-degan, mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya, maka apapun yang masih ada padanya akan diambil. Pertanyaannya yang gini, kita mau dipercaya lebih banyak lagi atau mau diambil yang dipercayakan? Anda mau yang mana? Kalau saya dipercaya lebih lagi. Itulah orang-orang yang pistos. Setia artinya bukan cuma eksis bersama-sama, cuma terlibat, tetapi pistos. Firman Tuhan mengatakan, jadilah pribadi yang dapat diandalkan, dapat dipercaya. Jangan cuma eksis, tapi jadilah pribadi yang produktif. Jangan cuma eksis, tetapi jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Orang kasih kepercayaan bukan deg-degan lagi sama Anda, tetapi setiap kali orang kasih kepercayaan, orang ini sih luar biasa. Apapun yang dikasih kepercayaannya beres, karena dia punya karakter hamba. Dia orang yang rajin, dia orang yang fokus mengerjakan yang di tangannya dia. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin, haleluya. Amin. Saya apa yang disampaikan itu Amin, haleluya. membantu kita semua supaya kita suatu kali di akhir pertandingan kehidupan kita,
Tuhan akan ngomong sama semuanya di menara doa segala bangsa. Hambaku yang baik dan setia. Mau nggak cuma eksis, tetapi dapat diandalkan, dapat dipercaya. Amin. Kita berdoa sebentar ya. Amin. Kita serahkan kembali. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kalau ada sesuatu yang memang kami harus berubah, harus bertobat, diingatkan lagi. Tuhan, perbarui hati kami, hidup kami. Kami mau jadi orang-orang yang pistos. Pistos itu adalah orang-orang yang punya karakter hamba, orang yang fokus dengan apa yang dipercayakan. Ampuni kami kalau seringkali kami selalu mengingini apa yang ada di tangan orang, padahal Tuhan sudah memberikan sesuatu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Biar kami fokus mengerjakan apa yang ada di tangan kami. Dan yang terakhir, Tuhan, temukanlah kami orang-orang yang rajin, orang-orang yang punya perencanaan, gak cuma ngalir ngasal, enggak. Kami punya rencana. Kami tahu ketika kami berencana, Tuhan akan menuntun kepada ketetapan yang terbaik, kehendak yang terbaik dari Tuhan. Biar bukan kehendak kami yang jadi, biar kehendak-Mu yang terjadi. Kalau kami malas, Tuhan, hari ini kami mau berubah. Kami gak mau jadi orang yang cuma sekedar dipercaya, kami gak mau menyelesaikan sampai akhir. Enggak, kami mau selesaikan sampai akhir apapun yang dipercayakan. Kami mau menjadi orang yang mau terus belajar, punya banyak pengetahuan. Itulah orang-orang yang rajin dan dapat diandalkan. Terima kasih. Kami bersyukur bahwa firman ini benar-benar mengubah kehidupan kami. Dan dimanapun kami ada, di keluarga kami, di pekerjaan kami, di pelayanan kami, di lingkungan kami, orang mengenal kami adalah orang yang dapat diandalkan, dapat dipercaya. Sehingga ada kepercayaan yang baru, yang lebih besar lagi akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat malam hari ini. Sekali lagi nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.